Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi menteri pertama di Kabinet Prabowo yang di-reshuffle. Keputusan Presiden Prabowo mengganti Satrio Sumantri dengan Brian Yuliarto terjadi di tengah gerakan mahasiswa yang menuntut efisiensi anggaran tak berimbas pada layanan pendidikan, utamanya biaya kuliah. Adakah keterkaitan antara gerakan mahasiswa dengan reshuffle yang terjadi hari ini? Sudah ada jurnalis kami di Istana Negara, Rifki Nafis. Rifki, apakah reshuffle terhadap Mendikti-Saintek Satrio Brojonegoro ini adalah imbas dari gerakan mahasiswa yang menuntut supaya efisiensi anggaran tidak berimbas pada pelayanan pendidikan? Ya, selamat sore Zilvia, Egan, serta pemirsa. Memang kami harus menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan prosesi pelantikan sejumlah pejabat negara, kepala-kepala badan yang hari ini baru saja usai. Tadi dimulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelantikan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana Presiden sendiri tadi seperti sudah kita saksikan bersama telah melantik sejumlah pejabat ataupun kepala negara, di antaranya adalah Yusuf Ateh yang kini menjabat sebagai Kepala BPKP beserta dengan Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP, serta juga Amelia Adininggar sebagai Kepala BPS atau Badan Pusat Statistik bersama wakilnya Sony Hari Budiotomo, serta Kepala BSSN yakni Nugroho Sulistyo yang juga telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini ditandai dengan dikeluarkannya keputusan Presiden serta pernyataan ataupun sumpah pejabat yang dilakukan langsung dan disaksikan turut oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Dan juga kami mengonfirmasi betul sekali memang ini terjadi sebuah perombakan ataupun reshuffle dalam Kabinet Merah Putih, yang mana memang ini merupakan perombakan ataupun reshuffle yang pertama kali dilakukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka di masa pemerintahan yang masih cukup muda, yakni 122 hari atau sekitar kurang lebih 4 bulan, di mana memang Menteri Pendidikan Tinggi dan Saintek yakni Satrio Brojonegoro memang digantikan oleh Brian Yuliarto yang diketahui merupakan seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung dengan menjabat sebagai wakil rektor yang juga adalah guru besar di Teknologi Industri atau FTI. Dan kita membahas terkait apakah reshuffle ini merupakan respons ataupun jawaban Presiden terkait tuntutan publik khususnya mahasiswa mengenai efisiensi anggaran pendidikan. Memang sebetulnya kita harus mengingat bahwa segala bentuk perombakan ataupun reshuffle ini merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga memang sudah diketahui secara bersama alasan ataupun latar belakang dari reshuffle atau perombakan itu sendiri memang ini diketahui oleh Presiden Prabowo dan juga ditentukan secara hak prerogatifnya, sehingga memang kita harus menunggu sebetulnya pernyataan resmi dari Presiden. Namun yang menarik untuk kita cermati juga memang dalam hari-hari kebelakang ini Mendikti Satrio ini juga sempat menuai sejumlah kontroversi dan menarik perhatian publik. Seperti yang kita ketahui juga sempat Mendikti Satrio, ex-Mendikti Satrio ini melakukan rapat bersama DPR di mana disebutkan efisiensi anggaran pendidikan ini berpotensi turut berpengaruh ataupun berdampak pada pelayanan pendidikan perguruan tinggi, dan salah satu bentuknya adalah meningkatnya biaya UKT ataupun uang kuliah tunggal. Sehingga memang pernyataan dari Satrio tersebut menuai berbagai respon yang nadanya mayoritas adalah negatif. Kita ketahui setelah itu banyak sekali gelombang-gelombang protes dari masyarakat khususnya mahasiswa yang kemudian di media sosial menyuarakan ketidaksetujuannya dengan berbagai tagar Save KIP, UKT dan lain sebagainya sebagai bentuk protes dan tidak terima dari pernyataan Menteri Satrio saat itu, yang mana memang ini menjadi perhatian juga akhirnya dari pihak istana maupun kabinet. Seperti dari pihak istana sendiri sebelumnya sudah menyampaikan terkait dengan pernyataan Menteri Satrio saat itu bahwa efisiensi anggaran ini sebetulnya tidak berpengaruh terhadap kinerja ataupun kewajibannya dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan tinggi. Kemudian juga Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjelaskan lebih lanjut terkait dengan efisiensi anggaran tersebut. Namun memang publik masih meminta keterangan yang lebih jelas, kemudian juga aksi-aksi
seperti Indonesia Gelap yang kemarin kita ketahui sudah dilakukan oleh publik khususnya mahasiswa, yang mana memang menuntut kejelasan dan juga ketegasan dari pemerintah terkait efisiensi anggaran yang dinilai merugikan dunia pendidikan tinggi khususnya mahasiswa yang pada waktu itu melakukan aksi demonstrasi. Namun memang kembali kita perlu cermati alasan-alasan tersebut masih berupa anggapan di mana Presiden Prabowo Subianto kembali memiliki hak prerogatif dan juga memiliki alasan tersendiri mengapa kemudian melakukan perombakan ataupun reshuffle di kementerian ataupun di Kabinet Merah Putihnya saat ini. Zilvia dan Egan. Ya, Rifki, lalu bagaimana dengan evaluasi terhadap menteri-menteri yang lain yang kita tahu beberapa di antara mereka juga tidak lepas dari kontroversi, Rifki? Ya, Zilvia dan Egan, kemudian juga hingga saat ini istana khususnya dari Presiden Prabowo Subianto juga dikatakan masih terus melakukan evaluasi-evaluasi terhadap seluruh menteri yang ada di Kabinet Merah Putih, di mana memang kinerja dari seluruh menteri ini masih terus dipantau oleh Presiden, sehingga sejumlah suara-suara ataupun perhatian dari publik yang menunjuk beberapa ataupun sejumlah menteri yang dinilai kinerjanya kurang baik ini juga tentunya menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Bahkan beberapa kali Presiden Prabowo Subianto ini dalam beberapa kesempatan mengungkapkan ataupun menegaskan bahwa siapa saja menteri di kabinet yang tidak sejalan ataupun tidak sevisi dengan visi Presiden dalam kabinetnya saat ini tentunya akan dapat dilakukan perombakan lebih lanjut. Ini pun penegasan yang dilakukan terus berulang oleh Presiden Prabowo Subianto, dan memang hari ini merupakan salah satu momen yang cukup membuktikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini serius dengan perkataannya ataupun sikapnya dalam mengganti siapapun yang memang tidak sevisi ataupun tidak sejalan dengan misi ataupun visi pemerintahan saat ini. Namun memang evaluasi masih terus dilakukan dan sekali lagi itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.